Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ayyuhat tullab wa talibat. Selamat pagi anak-anak Madrasah Aliyah kelas 12 dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring bab 6, yakni dengan judul menggembirakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca suratul Fatihah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita dijadikan Allah ilmu barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita bahas, kita kupas tuntas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih amar ma'ruf nahi mungkar itu? Amar ma'ruf secara bahasa adalah menyeru kepada kebaikan, dan nahi mungkar artinya secara bahasa adalah mencegah kemungkaran. Ya, ini peta konsepnya. Yang perlu dipahami yang pertama adalah surat Ali Imran, ya, ayat 104. Kemudian hadis Imam Muslim dan Abu Sa'id. Dan yang ketiga, hadis ini dari Ibnu Majah. Baik, kita akan lanjut pada pembahasan surat Ali Imran ayat 104. Mari kita baca bersama-sama, gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jelas sekali bahwa ayat ini merupakan dasar dalil tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi harus ada sekelompok orang di kalangan umat Islam itu yang spesialisasinya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran-kemungkaran yang saat ini begitu merajalela. Jadi kalau kita memiliki kemampuan atau belum memiliki kemampuan, maka belajarlah untuk memiliki kemampuan itu dalam hal menyeru kebaikan. Kalau menyeru kebaikan itu banyak yang bisa, ya. Tetapi ketika mencegah sebuah kemungkaran ini perlu keahlian khusus, perlu strategi yang luar biasa untuk melaksanakan hal itu. Hal ini juga sama. Ayat tadi juga senada dengan surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi sebaik-baik umat itu adalah mereka atau umat Islam yang mau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kebaikan yang didefinisikan oleh para ulama di sini adalah segala hal kebaikan yang diridhoi oleh Allah, perbuatan yang diridhoi oleh Allah, perbuatan yang sesuai dengan syariat ataupun tidak ada syariat yang secara tegas bahwa hal itu diperintah berkaitan dengan sikap sosial atau sikap spiritual orang-orang pribadi masing-masing. Ini termasuk kebaikan, termasuk salah satu contohnya menolong orang, berbuat yang berkata dengan baik, bisa dipercaya, tidak sombong, rendah hati, gitu ya. Ini adalah bagian dari kebaikan-kebaikan dan luas sekali mana kebaikan ini. Ini harus ada yang menyeru agar orang senantiasa berbuat baik, berprasangka kepada orang lain dengan baik, menjadi orang yang terpercaya, menjadi orang yang punya kepercayaan diri yang mantap, gitu. Tidak gampang menyalahkan orang lain. Ini adalah bagian dari kebaikan dan luas sekali. Sedangkan kemungkaran, yang dimaksud definisi kemungkaran itu adalah segala hal kemaksiatan, baik kemaksiatan secara fisik atau non fisik, kemaksiatan secara pribadi atau secara sosial masyarakat. Semua bentuk kemaksiatan itu adalah kemungkaran, termasuk ujaran kebencian di media sosial. Itu bagian dari kemaksiatan, kemungkaran yang harus kita cegah, sehingga kita bisa mencegah semua itu sesuai kapasitas yang kita bisa. Dan itu harus kita lakukan karena kita adalah umat terbaik yang diciptakan oleh Allah. Manakala kita mau melakukan menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu ya. Ini dalam surat Al-Maidah Allah juga mensinyalir, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Umat terdahulu Bani Israel, sekarang ini menjadi negara Israel, itu sudah dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi Daud dan Nabi Isa karena Bani Israel itu tidak mau melarang temannya atau masyarakatnya yang sedang berbuat kemungkaran. Jadi kalau ada teman kita yang mau membolos, misalkan tidak sekolah, tidak mau belajar daring, tidak mau mengerjakan tugas pembelajaran daring seperti ini, kita tahu teman kita seperti itu, kemudian kita diam saja, maka kita sebenarnya sudah meniru perilaku Bani Israel, dan itu dilaknati oleh Allah. Maka kalau kita tahu ada sebuah kemungkaran yang terdekat dengan kita sajalah, adik kita, kakak kita, saudara kita, teman kita, maka ayo kita cegah mereka. Ada teman kita yang mau minum minuman keras, kita berusaha agar dia
tidak jadi melakukan kemungkaran itu. Gitu ya. Karena ketika kita tidak mau melakukannya, ada kemungkaran di depan mata kita, maka kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Labi sama kanu yaf'alun, karena perbuatan yang seperti itu seburuk-buruk perbuatan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nas idza ra'aw munkaran falam yughayyiruhu yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqabihi." Ini akibat ketika orang tidak mau mencegah kemungkaran di rumahnya atau di daerahnya, ini diancam oleh Allah melalui sabda Rasulullah ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila ada sekelompok manusia yang melihat kemungkaran dan tidak merubahnya, maka niscaya Allah akan menurunkan azab kepada mereka tanpa terkecuali. Jadi Allah ketika menurunkan azab di sebuah daerah yang di situ macam-macam penduduknya, ada yang berbuat kemungkaran itu kok banyak, tapi orang baik-baiknya pun sebenarnya juga cukup banyak, tapi diam saja melihat kemungkaran itu. Semuanya akan, ketika Allah menurunkan siksanya, Allah tidak pilih bulu, tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih yang disiksa itu orang yang berbuat mungkar saja, tapi seluruh penduduk di situ akan disiksa oleh Allah. Misalkan diturunkan bencana, gempa bumi, semuanya terkena. Itulah salah satu hukuman ketika orang itu tidak mau mencegah kemungkaran. Maka mari kita senantiasa berusaha, apabila ada kemungkaran kita cegah semampu kita, gitu ya. Dan kita upayakan mengajak terus orang agar senantiasa berbuat baik, berbuat taat kepada Allah, menjalankan minimal sholat 5 waktu, kemudian tidak menyakiti hati orang lain, tidak membunuh karakter orang yang, tidak memfitnah, tidak mengadu domba. Itu adalah bagian dari kita sudah berbuat baik. Nah, sedangkan metode cara mencegah kemungkaran, nahi mungkar itu ada 3 tingkatan sesuai hadis Nabi berikut ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir bi yadihi. Ini tingkatan pertama adalah merubah dengan tangannya, maksudnya dengan kekuatan dan kekuasaannya. Jika ada kemungkaran, kekuatan adalah tingkatan yang paling tinggi dalam mencegah kemungkaran. Misalkan ada bandar judi di daerah kita, judi merajalela, maka kita harus kerjasama dengan kepolisian yang memiliki kekuasaan untuk membubarkan semua itu. Nah, ini namanya urutan pertama dalam mencegah kemungkaran. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa dengan kekuatan atau kekuasaan, kita tidak punya kekuatan dan kekuasaan, maka fa bilisani, dengan lisan kita, dengan ucapan kita melarang atau mencegah kemungkaran itu. Ini tingkatan kedua. Sedangkan tingkatan ketiga amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah fa biqalbi. Dengan lisan, dengan ucapan pun tidak mampu, maka fa biqalbi, dengan doa. Didoakan. Kalau kita tidak mampu mencegah dengan kekuatan dan kekuasaan, tidak mampu mencegah dengan lisan kita, dengan ucapan kita, maka ayo kita cegah
kemungkaran itu dengan doa kita. Kita doakan agar orang-orang yang misalkan yang korupsi itu, kita doakan menjadi orang-orang yang lembut hatinya, mengerti bahwa itu adalah haram, itu adalah perbuatan dilarang oleh Allah. Ya, kita doakan agar mereka tobat dan mengembalikan uang negara. Misalkan salah satu contoh itu kemungkaran itu. Kita kan tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan untuk memberantas koruptor-koruptor itu pun kemungkaran itu. Ya, jadi 3 tingkatan dalam mencegah kemungkaran itu. Pertama dengan kekuatan, dengan tangan atau kekuatan. Yang kedua dengan lisan, dengan ceramah, dengan mauidhah. Dan yang terakhir dengan hati kita, doa kita. Dan urutan terakhir ini adalah dzalika adhaful iman. Sebenarnya adalah iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah. Maka ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak mampu mencegahnya dan kita hanya mampu mendoakan saja, sebenarnya iman kita itu masih sangat lemah. Begitu ya anak-anak. Maka jadilah pelopor Anda semua, madrasah aliyah dimanapun, pelopor untuk berbuat baik dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun, dan pelopor untuk mencegah kemungkaran dimanapun sampean hidup, dimanapun Anda berinteraksi sosial dengan masyarakat. Begitu ya. Semoga dengan pembelajaran kali ini kita benar-benar tergugah hati kita untuk senantiasa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Begitu ya. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada bab ke-6 ini. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.